Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang bab seni rupa. Walaupun kita belajar dari rumah, semoga kalian tetap selalu ceria serta semangat ketika belajar dengan penuh rasa cinta. Tapi jangan lupa tetap menggunakan masker ya. Oke, kita move ke materinya. Yuk, check it out. Ya, sebelum dilanjutkan ke materi, ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari bab seni rupa ini. Kompetensi dasarnya adalah memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan. Nah, silakan absensi hadir dulu. Ketik hadir, tuliskan nama lengkap di kolom komentar atau di chat WA. Baiklah, kita mulai. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Seperti yang sudah kalian baca materi keseluruhannya pada buku sumber yang kalian miliki, di situ dijelaskan banyak sekali hal yang bisa kalian ketahui tentang bagaimana cara menerapkan ragam hias atau corak pada bahan tekstil. Nah, pengertian dari ragam hias itu sendiri adalah salah satu bentuk karya seni rupa berupa motif atau corak untuk hiasan. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi bab seni rupa ini tentang ragam hias, kalian akan dituntun untuk membuat sebuah corak yang idenya atau inspirasinya dari berbagai macam hal. Bisa dari makhluk hidup, bisa dari tumbuhan, bisa dari corak-corak dekoratif dan lain sebagainya. Kemudian bahan tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Jadi nanti ragam hias atau corak yang kalian buat akan diaplikasikan atau diterapkan pada bahan kain. Bahan kainnya itu mungkin bisa juga bahan kain yang biasanya digunakan untuk membuat pakaian, atau bisa juga bahan kain kanvas yang biasanya digunakan untuk melukis atau untuk benda pakai. Nah, ragam hias yang ada di Indonesia itu terinspirasi atau idenya berasal dari 4 macam. Di antaranya yang pertama ada ragam hias makhluk hidup. Otomatis ragam hias ini terinspirasi dari bentuk-bentuk makhluk hidup. Seperti kalian lihat di situ ada gambar ya. Gambar apa itu? Gambar apa ya? Oh, gambar barong. Gambar barong ini adalah makhluk mitologi yang berasal dari Pulau Bali ya. Nah, inspirasi membuatnya adalah dari bentuk-bentuk hewan. Di antaranya ada hewan singa, ada gajah, ada macan, naga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ragam hias yang ada di Indonesia itu terinspirasi dari ragam hias dekoratif. Ciri-cirinya bisa kalian baca, ada 4 macam di situ. Nah, di sebelah kanan ada gambar yang gerak-gerak ya. Gambar apa itu? Coba perhatikan baik-baik. Yap, betul sekali, itu adalah gambar kucing. Yang ketiga ada ragam hias geometris. Ragam hias ini merupakan ragam hias yang mengulang suatu bentuk baku tertentu dengan ukuran tertentu dalam komposisi yang seimbang pada seluruh sisinya. Di sebelah kiri ada contoh gambar motif batik kawung. Kawung, nama lainnya adalah kolang-kaling. Jadi kalau kalian perhatikan bentuk motifnya atau polanya di gambar yang ada di sebelah kiri itu menyerupai buah kolang-kaling yang ketika dibelah bentuknya seperti yang ada di gambar. Yang keempat ada ragam hias tumbuh-tumbuhan. Otomatis ragam hias ini inspirasinya dari semua bentuk tumbuh-tumbuhan. Nah, di sebelah kanan ada gambar, kalau kalian perhatikan motifnya menyerupai tumbuhan kangkung. Maka dari itu, motif ini dinamakan motif batik kangkungan. Oke. Kemudian ada 5 cara untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama ada teknik rajut.
Teknik rajut atau merajut adalah metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari benang rajut. Nah, kalau diperhatikan di gambar ada 2 jarum yang ukurannya cukup besar yang digunakan untuk menyatukan benang wol yang digunakan untuk merajut menjadi satu rangkaian bentuk yang nantinya akan menyatukan benang-benang tersebut sehingga menjadi lembaran kain yang bisa digunakan untuk membuat pakaian, kemudian aksesoris dan lain sebagainya. Yang kedua, ada teknik tenun. Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Coba perhatikan gambarnya. Di situ ada alat tenun yang terbuat dari kayu. Nah, alat tenun ini dibalut menggunakan benang-benang yang polanya tadi disebutkan pola memanjang dan melintang. Nanti benang-benang tersebut digerakkan mengikuti pola-pola tertentu sehingga menjadi lembaran kain seperti yang ada di gambar. Dan lembaran kain itu juga bisa menjadi kain yang dibuat untuk membuat pakaian dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada teknik sulam. Sulaman atau bordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dari benang. Nah, di gambar 1 dan gambar 2, alat yang digunakan untuk menyulamnya berbeda. Yang di gambar pertama, alat sulamnya ini alat sulam konvensional atau alat sulam biasa yang tidak menggunakan mesin. Kalau yang di gambar 2 itu menggunakan mesin. Jadi yang menggunakan alat konvensional biasanya untuk membentuk polanya itu menggunakan jarum yang dibentuk langsung oleh tangan kita sendiri. Kemudian kalau yang menggunakan mesin, otomatis jarumnya itu ada pada mesin yang nantinya digerakkan oleh mesin itu sendiri begitu. Oke. Kemudian sulaman itu terdiri dari 3 jenisnya. Ada sulam timbul, sulam datar, dan sulam terawang. Contoh bentuk sulamannya ada di gambar, bisa kalian lihat sendiri, kemudian bisa kalian juga lihat dan perhatikan masing-masing mempunyai beda dan ciri khas tersendiri. Ya, yang keempat ada teknik batik. Teknik ini dilakukan dengan cara mewarnai kain yang telah ditutupi lilin membentuk motif dan pola tertentu. Di bawah ada beberapa gambar berbagai macam teknik membatik. Di antaranya ada teknik canting tulis. Teknik canting tulis ini teknik membatik dengan menggunakan alat yang bernama canting seperti yang kalian lihat di gambar. Canting itu bentuknya seperti demikian ya. Di dalamnya ada cairan lilin. Gunanya cairan tersebut untuk membentuk pola dan motif yang diinginkan. Kemudian ada teknik batik celup ikat. Biasanya teknik batik celup ikat ini lebih simpel karena hanya membutuhkan bahan, diantaranya kain mori atau kain katun, kemudian pengikat, pewarna, dan air. Untuk membentuk pola seperti yang ada di gambar, kain yang digunakan menjadi media tersebut biasanya dilipat dengan pola tertentu, kemudian nanti diikat. Setelah semuanya beres di pola, kemudian kain tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi pewarna. Setelah semua tercampur dengan merata, ikat-ikat yang terdapat pada kain mori tersebut atau kain katun tersebut dilepas dan kemudian dijemur. Pola-pola yang sudah dibuat tersebut bisa membentuk seperti yang ada di gambar. Nah, kemudian yang ketiga ada teknik cap. Teknik cap otomatis menggunakan alat untuk mengecap yang tinggal ditempel ke kain sebagai medianya, seperti yang ada di gambar nomor 3 ya. Kemudian ada teknik batik printing. Teknik batik printing biasanya menggunakan cetakan digital untuk membentuk polanya. Yang kelima ada teknik colet. Teknik colet sepertinya tidak asing ya, karena kata colet sendiri berarti ketika
membentuk ragam hias atau motif yang dibentuk di atas kain batik itu menggunakan alat untuk mencoret pewarnanya seperti yang ada di gambar. Ya, yang terakhir ada teknik cetak. Teknik cetak di sini biasanya teknik cetak saring atau sablon. Nah, biasanya juga ditemukan atau sablon ini terdapat pada rumah-rumah produksi yang memproduksi kaos atau stiker dan lain sebagainya. Nah, teknik cetak dalam menghias bahan tekstil merupakan industri. Jadi, produksi lebih cepat dan harganya lebih murah. Oke, setelah ini nanti ada tayangan video yang harus kalian perhatikan karena tayangan tersebut akan berhubungan dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, video tadi adalah contoh proses pembuatan ragam hias yang inspirasinya tentu dari bentuk tumbuhan atau flora. Nah, kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya yaitu membuat gambar ragam hias yang inspirasi gambarnya, temanya boleh pilih salah satu ya, dari tumbuhan, makhluk hidup, geometris maupun dekoratif. Buatlah pada buku gambar yang kalian punya. Tugas dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga belajar hari ini selalu menyenangkan dan kalian juga selalu tetap semangat. Terima kasih. Dah. Ups, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.